Samkok Mania, hari ini Intan mau manjain kalian lagi. Setelah lama nggak ngebahas Samkok, hari ini Intan mau ngebahas tokoh Samkok lagi. Intan pernah ngebahas orang paling pinter nomor 1 zaman 3 negara. Intan juga pernah ngebahas orang nomor 1 paling kuat zaman 3 negara, meskipun agak bodoh. Intan juga pernah bahas dokter paling hebat nomor 1 zaman 3 negara. Hari ini Intan mau ngebahas pemanah terhebat zaman 3 negara. Sampai dia dinobatkan menjadi salah satu dari 5 jenderal macan. Dia adalah Wang Chong. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Hari ini Intan mau ngebahas Wang Chong, pemanah terbaik zaman 3 negara, tokoh yang ada di kaosnya Intan ini. Kalau teman-teman suka sama gambar ini, minggu depan ya bisa diorder. Okay, let's start! Kalau di image kita, pemanah itu cowok muda gitu ya. Tapi di zaman 3 negara itu tahun 200 ke atas, zaman 3 negara itu, pemanah terbaik itu justru kakek-kakek. Tapi jangan salah, meskipun dia kakek-kakek, ototnya nggak kalah sama yang muda, matanya nggak kalah tajam sama yang muda. Ayo, siapa di sini belum umur 30 tahun, tapi kalau disuruh kerja bentar, encok sana sini, nggak usah dikasih obat. Nonton aja video Wang Chong ini supaya merasa ketampar. Wang Chong ini lahir tahun berapa nggak jelas, nggak tercatat dalam sejarah. Pokok dia itu adanya itu di dinasti Han. Dinasti yang memimpin Tiongkok 400 tahun. Mungkin banyak dari teman-teman sudah tahu ya, kalau di akhir-akhir dinasti Han, kaisarnya itu kaisar boneka. Kaisarnya memang kaisar dari dinasti Han, tapi dia disandra sama Tung Chuo sama Cao Cao. Yang mana Tung Chuo sama Cao Cao itu ngeluarin perintah, kaisar itu mau nggak mau harus setuju. Pas kaisarnya itu kaisar beneran dinasti Han ya, bukan kaisar boneka. Di negara Han itu ada provinsi namanya Provinsi Qing, di mana kaisar memerintahkan Liu Biao untuk menjadi penguasa di provinsi Qing tersebut, atau istilahnya itu gubernur gitu ya. Semua urusan provinsi Qing diserahkan kepada Liu Biao. Provinsi Qing itu kan punya banyak daerah. Ada daerah yang namanya Changsha. Liu Biao memerintahkan Han Xuan untuk menjadi pemimpin di daerah Changsha. Yang mana Han Xuan itu punya wakilnya ya Wang Chong itu. Pada saat Liu Biao itu meninggal, Liu Chong, anaknya Liu Biao, pewaris dari provinsi Qing itu, dia serta-merta ngasihkan provinsinya itu ke Cao Cao. Jadi ya provinsi Qing ini jadi punyanya Cao Cao, kecuali daerah Changsha. Daerah Changsha itu kan yang mimpin Han Xuan. Han Xuan itu nggak mau ikut Cao Cao. Jadi daerah Changsha ini berdiri sendiri. Musuhnya Cao Cao adalah Liu Bei. Liu Bei ini kepengen ngerebut provinsi Qing. Untuk ngerebut provinsi Qing perlu menduduki daerah Changsha dulu. Karena tidak mungkin ya ngerebut seluruh provinsi itu langsung, itu tidak mungkin. Mesti dicari tempat-tempat yang strategis supaya ngerebutnya itu gampang. Menurut novel Lo Kuan Chong ini ada di bab 52, dan ini berdasarkan novel Lo Kuan Chong ya yang Intan ceritakan sekarang. Ceritanya kayak gini, Liu Bei itu ngutus Guan Yu untuk merebut daerah Changsha. Guan Yu bilang, oke bos, siap, berangkatlah Guan Yu untuk merebut daerah Changsha. Di daerah Changsha, Han Xuan itu menerjunkan Wang Chong. Begitu Guan Yu itu tahu kalau lawannya itu Wang Chong, Guan Yu itu bilang, aku ini jenderal yang punya nama besar loh. Kok sekarang aku dihadapkan sama kakek-kakek, memang dia ini nggak tahu apa saya itu siapa. Guan Yu itu awalnya mandang remeh gitu ya, karena Wang Chong itu tua. Tapi setelah bertarung, ternyata Guan Yu kalah guys. Karena Guan Yu kalah, Guan Yu itu segera memutarkan kudanya. Guan Yu lari, dikejar sama Wang Chong. Pas kejar-kejaran, ternyata kudanya Wang Chong itu kepleset, kudanya jatuh, Wang Chong ikut jatuh terguling-guling. Pada saat itu Guan Yu kan notice nih ya, dia membalikkan kudanya terus
naruh golok di lehernya Huang Chong yang baru jatuh dari kuda. Guan Yu ini mikir, tadi itu aku tarung kalah loh. Semestinya aku yang kalah. Kalau sekarang posisi kayak gini, aku ngebunuh si Pak Tua ini, ya ini nggak fair dong jadinya. Akhirnya Guan Yu ini memutuskan, Pak Tua, besok kita tarung lagi. Aku nggak mau bunuh kamu sekarang. Huang Chong itu dari situ merasa dia respect sama Guan Yu. Huang Chong setelah itu kan seperti biasa dia balik ke kandangnya sendiri. Bosnya Han Xuan nanyai, apa-apa, kenapa? Yang terjadi itu kayak gimana? Huang Chong bilang, ini loh bos, kamu ngasih aku kuda yang lama nggak perang, tiba-tiba nyerimpet, aku jatuh sendiri. Mbok ya dikasih yang bagusan. Tahu nggak bos, itu Guan Yu, kudanya itu red hair, kuda terbaik nomor 1 di dunia lah. Kok saya dikasih kuda kayak gini? Terus Han Xuan itu bilang, oke, besok kamu tak kasih kuda yang terbaik. By the way, tadi itu kenapa toh kamu tuh pakai golok perangnya? Kenapa nggak pakai panah? Kamu itu pemanah nomor 1 di dunia. Sekali panah Guan Yu itu tewas sudah, nggak usah capek-capek, iya kan? Nggak apa-apa, besok tak kasih pot kuda, tapi kamu harus pakai panah. Nah, di situ itu Huang Chong itu merasa bingung guys. Bingung itu sampai dia itu nggak bisa tidur ya. Di sisi lain, dia itu berutang budi sama Guan Yu karena menyelamatkan hidupnya. Di sisi lain, kalau dia nggak nurutin katanya Han Xuan, dia bakal dihukum mati. Keesokan harinya, Huang Chong itu memenuhi perintah atasannya. Dia langsung bawa busurnya dan mau menembakkan panahnya ke Guan Yu. Tapi sengaja dimelesetkan. Guan Yu ada di sini, panahnya di sini, panahnya di sini. Guan Yu itu bilang, ini pemanah nomor 1 di dunia kayak gini manahnya, kok bagusan gua ya? Guan Yu tambah semangat, dipikir Huang Chong itu nggak becus manah, dia tambah lari kenceng, ngadepin Huang Chong. Lah Huang Chong itu tambah bingung ya kan. Akhirnya Huang Chong itu melesatkan satu panahnya. Panahnya Huang Chong itu kena di topinya Guan Yu, itu cuman selisih beberapa senti sampai topinya Guan Yu itu jatuh. Dari sini barulah Guan Yu itu sadar, loh ini Huang Chong gak kepengen bunuh aku loh, ini dia pemanah hebat. Akhirnya Guan Yu membalikkan kudanya, dia pergi ke kandangnya sendiri. Begitu Huang Chong masuk istana, langsung Han Xuan itu marah-marah mentereng. Kenapa tadi itu panahnya mbok blesetkan kayak gitu? Kenapa kamu ngebiarkan Guan Yu itu hidup? Dijawab sama Huang Chong, loh tuan, yang penting Changsha itu tetap jadi punya kita kan. Masalah Guan Yu hidup atau mati itu kan bukan urusan kita kan. Lah tuan kan kemarin cuman bilang supaya aku pakai panah, lah aku sudah pakai panah kok. Han Xuan tambah marah. Akhirnya Han Xuan ini memutuskan untuk mengeksekusi Huang Chong. Wah, itu para menteri itu banyak yang memintakan pengampunan untuk Huang Chong karena Huang Chong itu sangat berguna untuk Changsha, tapi nggak digobres sama Han Xuan. Huang Chong tetap dihukum mati, tangannya diikat terus dikasih algojo. Pada saat hukuman mati tersebut berlangsung, ada satu orang, satu panglima, dia tiba-tiba menghukum mati algojo yang mau menghukum mati Huang Chong. Panglima tersebut namanya adalah Wei Yan. Wei Yan itu bilang gini, Huang Chong ini pelindung Changsha. Kalau sampai Huang Chong mati, sama aja matiin seluruh rakyat Changsha. Bener nggak? Ayo kita bunuh saja itu Han Xuan itu pemimpin nggak bijak. Akhirnya Wei Yan membunuh Han Xuan. Han Xuan meninggal. Huang Chong itu aslinya dia itu mau mencegah Wei Yan, tapi tidak sempat. Wei Yan itu keburu bertindak. Ya udah, Han Xuan tidak ada. Changsha itu kan jadi daerah yang berdiri sendiri. Akhirnya Huang Chong ini memutuskan untuk bergabung bersama Liu Bei. Changsha dikasihkan ke Liu Bei. Ini adalah awal mula Huang Chong bergabung dengan Liu Bei.
Di bawah kepemimpinan Liu Bei, Huang Zhong itu banyak menunjukkan taringnya. Huang Zhong banyak dipercaya oleh Liu Bei untuk merebut provinsi-provinsi untuk negara Shu. Negara Shu itu negara yang dipimpin oleh Liu Bei. Termasuk provinsi Yi. Provinsi Yi itu yang rebut itu Huang Zhong. Yang bikin Huang Zhong itu melejit saat dia berhasil menaklukkan Han Zhong. Di mana Han Zhong itu dijaga ketat oleh Xia Huyuan yang merupakan salah satu jenderal andalannya Cao Cao. Setelah berhasil merebut Han Zhong ini, Huang Zhong sampai dikasih status yang setara dengan Guan Yu, Zhang Fei, Makau, dan Cao Zhelong, yaitu dia dinobatkan menjadi 5 jenderal macannya Liu Bei. Seperti yang kita ketahui, Guan Yu dibunuh oleh negara Wu. Ini menyebabkan Liu Bei itu sangat dendam kepada negara Wu dan kepingin ngebales dendam atas kematian Guan Yu. Liu Bei mengutus Guan Xing yang merupakan anak dari Guan Yu dan Chang Pao yang merupakan anaknya Chang Fei untuk menyerang negara Wu. Ya, itu mestinya Liu Bei itu nggak sembarang ngutus ya. Dikasih masukan sama Zhuge Liang. Liu Bei mah nurut aja sama Zhuge Liang. Dan ternyata bener guys, Guan Xing sama Chang Pao ini bener-bener menorehkan prestasi. Sampai Liu Bei itu saking bangganya, dia bilang sama Guan Xing sama Chang Pao itu kayak gini, semua panglima andalanku ini loh sekarang sudah tua-tua. Beruntung loh ada kalian. Kalian itu generasi muda yang saya bisa andalkan. Mendengar kalimat tersebut, Huang Zhong itu naik darah guys. Pada saat itu posisi dia di usia ke-75 tahun. Dia tersinggung. Dia merasa aku memang tua tapi aku masih bisa diandalkan. Aku ini masih produktif. Diam-diam, si Huang Zhong dengan penuh kemarahan ini mengajak 6 prajuritnya untuk nyerang negara Wu. Tanpa persetujuan siapa-siapa. Apakah tidak ada yang tahu? Apakah tidak ada yang cegah? Ada guys, tapi percuma. Yang nyegah itu kan orang yang jabatannya di bawahnya dia. Jadi karena memang Huang Zhong itu sudah bertekad untuk nyerang, ya udah gak bisa apa-apa mereka. Tapi lumayan guys, di hari pertama Huang Zhong itu sudah berhasil membunuh 2 panglima negara Wu. Liu Bei dikabari Huang Zhong nekat kayak gitu, ya Liu Bei panik dong, khawatir dong. Dia mengutus Guan Xing sama Chang Pao untuk nemenin Huang Zhong. Ya kalau bisa Huang Zhong itu jangan perang. Tapi andai kata dia tidak bisa dibilangin, at least kamu temen nono si Huang Zhong itu. Oh baik tuan. Berangkatlah Guan Xing sama Chang Pao menemui Huang Zhong. Di situ Guan Xing itu bilang, halo kakek, wah kakek ini hebat loh. Kakek ini bisa membunuh 2 panglima dari negara U tanpa bantuan kita yang muda-muda. Hebat banget kakek ini. Kakek ini tadi kan sudah menorehkan prestasi. Besok kakek istirahat aja, biar kita-kita aja yang menangani mereka. Tapi Huang Zhong nggak mau. Esok harinya Huang Zhong ditantang lagi oleh panglima dari negara Wu. Guan Xing itu bilang sama Huang Zhong, "Kek, oke, kalau kakek mau menghadapi mereka, tarung sama mereka, nggak apa-apa, minimal kita ikutlah kek." Tapi Huang Zhong bersikeras, enggak, tak atasi sendiri. Ya udah, bertarunglah Huang Zhong dengan panglima dari negara U. Panglima dari negara U itu kalah guys. Karena panglima dari negara U kalah, dia lari, dikejar sama Huang Zhong. Ternyata itu cuman jebakan. Dari semak-semak muncul prajurit-prajurit dari negara U ngepung Huang Zhong. Ada salah satu panah melesat ke dadanya Huang Zhong. Untung saja waktu itu Guan Xing sama Chang Pao itu muncul. Dia berhasil menyelamatkan Huang Zhong. Tapi karena Huang Zhong itu sudah ada umur ya guys ya, tubuhnya itu lemah, lukanya itu parah banget. Liu Bei itu sempat menjenguk Huang Zhong. Liu Bei itu bilang, aduh Huang Zhong kamu tuh sampai jadi kayak gini loh gara-gara aku. Huang Zhong bilang, Tuan, aku bisa kenal Tuan, aku bisa bekerja sama Tuan, itu ya
Aku merasa terhormat banget, aku merasa bangga banget. Saya harapkan Tuan itu nantinya dapat menguasai seluruh Tiongkok. Ya sudah, habis gitu Huang Zhong menghembuskan napasnya yang terakhir. Itu menurut novel versi Luo Guanzhong. Kalau versinya Zheng Zhou, Huang Zhong itu meninggalnya kenapa? Nggak tahu, pokoknya dia meninggal di tahun 220. Makamnya Huang Zhong itu pertama kali ditemukan di dinasti Qing pada tahun 1825. Setelah tahu itu makamnya Huang Zhong nih ya, makamnya itu direstorasi, dikasih kuil untuk menghormati Huang Zhong, dikasih patung, dikasih prasasti, pokoknya indah banget. Lah kok pas revolusi kebudayaan itu di zamannya Mao Zedong tuh ya, itu rusak berat guys, bahkan petinya itu lo kosong. Nah lo itu mayatnya buat apa itu ya sama orang-orang? Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak bisa ziarah. Dari kisahnya Huang Zhong ini sampai pas awal-awal Republik Rakyat Tiongkok itu berdiri nih ya, ada semacam kiasan. Kiasan itu bunyinya Qingyan Sai Guo Zhao Zhelong, Lauren Sai Guo Huang Zhong, yang artinya yang muda-muda niru Zhao Zhelong, yang tua-tua niru Huang Zhong. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.